Halo guys, selamat datang di Pandit Amatir. Hari ini kita mau bahas tentang Portugal ya guys. Mungkin semua pendukung Portugal hari ini kecewa. Kalau kita melihat pertandingannya, sulit berkata-kata guys. Sebetulnya harusnya Portugal itu sudah memulai laga dengan baik. Dia bisa mencetak gol di menit-menit awal, itu adalah sesuatu yang baik gitu. Tapi sayangnya mereka itu tidak terlihat seperti tim besar. Harusnya dengan dia sudah mengantongi gol, artinya kan paling enggak sementara 3 poin itu udah diamankan gitu. Harusnya mereka bisa bermain dengan rileks, dengan tenang, bisa mengatur jalannya pertandingan. Mereka harusnya bisa mendominasi laga, harus bisa lebih santai gitu. Tapi kita melihat Portugal ini, bahkan Cristiano Ronaldo sendiri kayak seperti penuh tekanan gitu loh. Di laga kemarin menit 10 ketika Silva kena kartu kuning, itu nggak perlu Ronaldo pakai harus protes-protes karena jelas kartu kuningnya gitu loh. Dia langsung arahin full kaki, kena kaki lawan, straight foot. Nah itu udah kasih kartu kuning, udah untung. Kalau dia naik sedikit, itu bisa kartu merah loh itu. Karena itu pelanggaran berbahaya, karena langsung dia arahnya ke kaki, bukan ke bola. Nah mungkin kita lihat di sini juga Portugal banyak banget protes-protesnya gitu. Padahal di peristiwa kartu kuning itu Portugal udah unggul. Dia udah unggul 1-0, harusnya dia harus bisa bermain lebih tenang gitu, nggak perlu kayak gitu. Nah kita lihat di babak pertama, seolah-olah tuh kayak Cristiano Ronaldo tuh nggak bisa apa-apa. Dipepet sama 3 back Kongo tuh dia nggak bisa berbuat apa-apa. Bahkan nggak ada satu tembakan pun dari CR di babak pertama gitu. Kita nggak tahu gimana nih. Begitu masuk babak kedua pun beberapa peluang yang didapatkan oleh Cristiano Ronaldo terbuang begitu aja, tembakannya melenceng. Nah, harusnya Portugal itu bisa menahan skor dengan lebih hati-hati, dengan permainan yang lebih cermat, tapi sayangnya di menit-menit akhir babak pertama bisa berhasil menjebol gawang Portugal. Karena apa? Karena back-backnya Portugal itu nggak menjaga dia dengan benar gitu loh. Wisa bisa tiba-tiba muncul dari belakang dan terbebas tanpa kawalan. Nggak tahu kemana back-backnya, Araujo kemana. Nggak tahu, harusnya bisa marking, tapi dia bisa bebas gitu aja. Malah fokusnya pemain Portugal kembali lagi protes. Buat apa sih protes-protes ke wasit? Karena udah ada VAR juga, dan dilihat memang dia nggak offside. Datang dari belakang, tidak terkawal, gol. Padahal Wisa ini kan pemain depan ya. Dia tuh striker, harusnya back itu udah tahu siapa yang harus dijaga gitu. Kecuali dia pemain dari tengah atau dari belakang yang tiba-tiba muncul, nggak terkontrol gitu ya, mungkin aja gitu. Wajar kalau dia bisa cetak gol tanpa terkawal, karena mereka fokus ke pemain-pemain depan. Ini striker guys. Berarti memang sudah ada penurunan konsentrasi dari tim Portugal di akhir-akhir laga babak pertama. Itu kan harusnya kita paham, awal dan akhir laga itu adalah menit-menit krusial gitu. Tapi sayangnya Portugal nggak berhasil untuk mempertahankan keunggulan dan akhirnya kejebolan 1 gol. Harusnya tim besar itu nggak panik gitu ketika skor disamakan 1-1. Tapi sampai dengan akhir pertandingan kita lihat Portugal nggak bisa berbuat banyak, meskipun dia punya statistik tinggi sekali ya. Statistik dari Portugal itu 75 berbanding 25 possession-nya. Shoot-nya 9-8. Nah, tapi dari possession itu
efektivitasnya itu loh. Tembakan ke gawang 9, Kongo juga 8 guys. Jadi serangan-serangan balik Kongo ini meskipun sedikit tapi efektif gitu, bisa mencapai kotak penalti Portugal, bahkan bisa shoot. Sedangkan Portugal yang tinggi begitu bisa diimbangi. Portugal 9 shootnya, dia 8. Berarti kan serangan-serangan baliknya Kongo ini nggak bisa diremehkan gitu loh. Nah tapi menariknya dari 9 shoot itu yang on target cuma 3 guys. Jadi 75% penguasaan bola yang shoot on target cuma 3. Nah itu. Hari ini kalau misalnya nggak berubah, kalau Ronaldo masih begitu-begitu aja, kalau Portugal masih begitu-begitu aja, dia nggak bisa menyelesaikan masalahnya, Ronaldo nggak bisa terlepas dari ikatan back-back lawan dan nggak bisa berbuat apa-apa, kayaknya agak berat gitu. Laga selanjutnya itu nggak mudah gitu, dia harus melawan Kolombia sama Uzbekistan. Uzbek dulu baru Kolombia kalau nggak salah. Uzbek juga nggak bisa diremehkan meskipun dia baru kalah lawan Kolombia hari ini, tapi dia itu salah satu tim yang cukup baik di Asia. Nah biasanya kan yang Asia ini beberapa hari kemarin mainnya juga bagus gitu. Kita nggak tahu nih kalau tiba-tiba lawan Portugal mereka bermainnya pede dan bermain tanpa beban, bahaya juga Portugal. Saran saya sih kalau lawan Uzbekistan, kalau misalnya di babak pertama CR nggak berperan, udahlah diganti aja gitu. Karena Portugal ini pemainnya bagus-bagus semua guys. Benar-benar pemain kelas dunia ada di sini semua gitu. Tapi ya mau gimana? Permainannya kayak begini gitu. Kalau nggak segera berbenah, nggak segera berubah cara mainnya dan juga efektivitasnya nggak bisa dibenerin gitu, kayaknya agak berat loh guys. Karena nanti pertandingan terakhir lawan Kolombia itu pastinya nggak akan gampang. Karena Kolombia nggak akan dengan mudah bisa dilewati oleh Portugal. Meskipun secara kertas, di atas kertas Portugal di atas Kolombia gitu. Tapi kan di atas lapangan nggak tahu ya guys. Karena Kongo juga secara kertas mah ada di bawah Portugal jauh gitu. Tapi kenyataannya di atas lapangan kan Portugal gagal mengambil poin penuh di sini. Ya semoga aja kedepannya Portugal bisa lebih baik lagi. Dan ini adalah panggung Piala Dunia terakhir untuk Cristiano Ronaldo. Semoga dia bisa memanfaatkan ini dengan baik. Dan juga semoga cita-cita dia untuk mendapatkan Piala Dunia, gelar yang belum pernah dia capai, bisa tercapai tahun ini. Kalau kita melihat Argentina waktu itu untuk bisa meraih trofi Piala Dunia, dia laga awal kalah dulu lawan Arab Saudi. Jadi laga pertama tidak berjalan mulus, tapi selanjutnya Argentina bisa tancap gas. Mudah-mudahan Portugal bersama Cristiano Ronaldo juga bisa seperti itu. Jadi kegagalan untuk meraih 3 poin saat ini bisa diperbaiki di pertandingan ke depan. Karena apa? Karena pertandingan ini bukan akhir. Kalau Portugal bisa sapu bersih semua, dia masih ada peluang dan sangat berpeluang untuk bisa lolos dari grup ini dan bisa berbicara banyak ke depannya. Oke, sukses buat semuanya. Kalian mau setuju boleh, nggak setuju juga boleh, karena pendapat kita dan pendapatan kita juga belum tentu sama guys. Ayo kita sama-sama untuk diskusi di kolom komentar ya guys.